Nah ini ya, aset produktif dan aset tidak produktif. Aset produktif menghasilkan pendapatan, tapi kalau aset tidak produktif justru mengeluarkan biaya, sehingga itu menjadi beban bagi kita. Ya. Berikutnya. Nah, financial check up ya, di sini teman-teman bisa melakukan financial check up ya. Apakah kita sudah memiliki dana darurat 3 sampai 6 kali kalau single tadi harapannya 6 kali ya. Kalau keluarga harapannya 12 kali. Kalau ada di checklist ya. Yang kedua punya asuransi jiwa pertanggungan 10 sampai 15 tahun tambah biaya pendidikan anak. Yang ketiga, sudahkah kita menyiapkan dana pensiun? Yang keempat, tidak punya sama sekali utang konsumtif. Yang kelima, cicilan utang produktif yang maksimum 30% dari pendapatan. Ya. Yang terakhir, memiliki aset produktif lebih banyak daripada konsumtif. Nah, ini harus kita cek semua. Kalau dia centangnya 6 sehat, 4 sampai 5 normal. Kalau di bawah 3 tidak sehat. Kalau tidak sehat nggak apa-apa, dibuat sehat. Mulai malam ini. Ya, oke. Berikutnya. Nah, ini kita bisa atur keuangan, konsep 10, 20, 10, 30, dan 40, 10% untuk zakat, amal, kebaikan, atau perpuluhan kalau di tadi Kristen, ya, 20% investasi asuransi dana darurat, 30% cicilan hutang produktif, 40% pengeluaran sehari-hari. Kalau kurang gimana? Kurangin gaya hidup. Kita boleh menikmati hidup, tapi coba kita menahan hal-hal yang nggak penting, terutama terkait keinginan. Kebutuhannya misalnya kita minum, tapi kita nggak perlu tiap hari ke kafe, ya kan? Kita perlu makan, butuhnya, tapi nggak perlu di restoran yang yang mewah terus kan gitu. Tapi sekali-sekali boleh, dan itu harus dibudgetkan karena kita harus menikmati hidup. Karena kita nggak tahu besok kita masih ada apa nggak. Jadi harus balance, ya, intinya tidak boleh semua kita irit, ya kan, tapi kita tidak bahagia, karena intinya tadi kita harus bahagia, di bawahnya adalah financial freedom. Ya, jadi bahagia itu kalau dari sisi keuangan kita bisa financial freedom. Artinya financial freedom bukan arti kita tidak produktif, kita produktif tapi kita melakukan apa yang kita sukai, apa yang membuat kita bahagia. Nah, itu yang namanya financial freedom. Kadang-kala kita bekerja belum tentu kita suka kan itu. Syukur-syukur kita suka. Ya kan? Nah, itu lebih baik lagi. Nah, selanjutnya naikkan pendapatan, ya kan, kita berbisnis, ya, kita sudah kerja, kita mencari tambahan, kita melakukan entrepreneur, mencari peluang tadi kata Pak Ciputra. Jadi entrepreneur itu mencari peluang, yang lebih tinggi lagi adalah menciptakan peluang. Itu sangat filosofis sekali, dan itu memang konsep daripada entrepreneur, dan itu harus, dan itu tidak given, itu melalui pengetahuan. Kita harus belajar secara formal, mungkin di kampus, di sekolah, maupun informal workshop, ya kan, maupun kita mendapatkan pengalaman. Dari situ kita akan memiliki pengetahuan, ya, dan juga kita memiliki kreativitas, karena kreativitas itu dari pengalaman, ya. Okay. Next. Nah, ini kita harus membuat laporan keuangan pribadi, kita cek aset kita, aset likuid, personal, investasi. Tadi dikatakan apakah kita harus investasi, betul. Tapi kadang-kadang kita lupa kita punya aset tapi nggak produktif. Jadi sebelum kita menambah aset kita, lebih baik kita optimalisasi aset kita. Mungkin ada motor yang tidak menghasilkan, rumah kedua, rumah ketiga. Nah, itu dulu kita beresin, baru kita ekspansi kepada aset-aset yang baru, ya. Utang itu ada jangka pendek, jangka panjang. Pendek di bawah 1 tahun, biasanya kartu kredit, kepada keluarga, kepada teman. Nah, itu dicek. Tadi disampaikan juga sangat filosofis oleh Pak Ciputra, ya kan, utang itu harus kita bayar, ya, jangan kita menghindar. Nah, itu yang harus kita lakukan. Bahkan itu lebih prioritas dibandingkan dana darurat. Jadi sebelum dana darurat itu ada yang lebih prioritas lagi, yaitu kita lunasi utang kita, ya, terutama utang konsumtif dan utang kepada teman atau keluarga, ya. Nah, kita jadi tahu network kita dengan kita menghitung aset dan utang, ya. Next. Nah, ini laporan pribadi keuangannya, silahkan diisi, saya sudah buat, ya kan, sehingga kita bisa tahu aset kita, kewajiban kita berapa, dan network kita berapa. Next ya, Bu Bene. Oke, nah setelah itu cash flow. Cash flow-nya pendapatan kita berapa, gaji, kupon, deposito.
ya, dividen, sewa rumah, kos dari usaha berapa, total pendapatan. Pengeluaran kita ada cicilan KPR, KPA, asuransi, listrik, air, makanan, tabungan, uang sekolah, pakaian, pajak, hiburan. Nah, harusnya surplus cash flow kita. Tapi kalau nggak surplus gimana? Pengeluarannya dikurangin. Udah basic semua, pendapatannya kita naikin. Ya, nah setelah surplus baru kita melakukan cek dana daruratnya udah punya apa belum, dana darurat, asuransi udah punya, baru kita ngomongin investasi. Next. Nah ini contohnya ada gaji, nih kan ilustrasi 40 juta, ya kan, ada dapat obligasi 5 juta, dividen 1 juta, uang kos, ya, atau sewa rumah 2 juta, usaha 2 juta, total pendapatan 5 juta, ini pengeluarannya, total pengeluaran 40 juta, surplusnya 10 juta. Jadi masih aman surplus, tapi dicek setelah itu surplusnya buat apa. Apakah daruratnya sudah ada? Kalau udah ada baru ke asuransi. Asuransi udah ada baru kita investasi. Ya, berikutnya. Nah, selanjutnya perencanaan warisan. Pertama prosesnya siapa? Kalau kita punya anak 2, ya kan, berarti mungkin dibagi 2. Kalau anaknya 3, mungkin dibagi 3. Tapi mungkin baginya ini nggak rata. Tapi yang modern sekarang, panggil KJPP katanya, biar fair. Wah, ya kan, hitung KJPP, net worth-nya adalah 6 miliar misalnya, dibagi 2, 3 miliar, 3 miliar. Jadi, atau misalnya rumah yang ini buat si abang, ya kan, rumah yang ini buat si adik, ya kan, jadi tentukan. Yang setelah itu adalah perlu nggak cash-nya, artinya apa, nanti untuk balik nama, ya kan, dan lain sebagainya, pengurusan notaris, dan lain sebagainya, itu ditentukan cash-nya. Kadang seringkali jadi masalah karena untuk peralihan ini dananya nggak cukup dan akhirnya diambil negara, ya. Jadi buat manfaat malah menjadi masalah, ya. Nah, yang menarik juga asuransi jiwa ini, ya kan, ini bisa menjadi warisan, ya kan. Jadi beli preminya kecil, tapi kalau terjadi apa-apa ini bisa jadi warisan. Jadi asuransinya dibeli satu untuk si abang, beli yang satu buat si adik. Kalau terjadi apa-apa, warisnya itu juga menjadi alternatif yang sangat ya sekarang ini asuransi jiwa. Jadi orang tua nggak punya aset nggak apa-apa, bisa mewariskan asuransinya seperti itu, ya. Oke, next. Investasi, kita masuk investasi, kegiatan menambah uang suatu aset, ya kan. Investasi kita perlukan untuk melawan inflasi dan juga untuk kebutuhan di masa yang akan datang ketika kita pensiun atau kita tidak mendapatkan pendapatan lagi, ya. Investasi bisa dilakukan di obligasi, saham, reksadana, bisa bisnis juga, ya, atau entrepreneur, properti, barang koleksi, ya. Berikutnya, strategi investasi bisa sekaligus, bisa berkala. Kalau kita kebetulan ada duit bonus, ya kan, atau dapat warisan, ya bisa sekaligus. Tapi kalau belum punya, bisa berkala tiap bulan, dari yang kecil dulu 300.000, 500.000, 1 juta, ya kan, dan selanjutnya. Investasi itu ada 2 jenis aset real dan keuangan. Aset real seperti rumah, ya, atau properti, apartemen, ya, beli mesin, ya kan, atau juga usaha, ya. Aset keuangan, pasar uang dan pasar modal, ya. Pasar modal tadi adalah saham, obligasi, ya, reksadana, sun, ya. Sekarang ada P2P, ya, itu juga merupakan aset keuangan, ya. Next. Nah, ini asumsi return yang wajar, ya kan. Jadi paling tinggi itu Bapak Ibu, ya. Ini paling kecil adalah 5-6% itu di surat utang negara atau di pasar uang. Ya, kalau kita ngomongin reksadana, ya, atau instrumen, itu di pasar uang. 7-10% itu di pendapatan tetap, paling tinggi 17-20% di saham. Tapi konsepnya high risk high return. Nah, kalau lebih dari itu ada gak Pak? Hati-hati. Ya, lebih dari itu pasti resikonya juga sangat tinggi sekali, ya. Berikutnya, nah ini contohnya di ORI, obligasi retail, ya. Kalau ingin berinvestasi di ORI, ini saya pakai ilustrasi masih seri 10, sekarang udah serinya banyak. Waktu itu bunganya 8,5%. Nah, dari bunganya ini atau kuponnya ada pajak 15%, jadi netnya 7,225, ya. Next. Nah, ini ilustrasinya tadi yang saya sampaikan, ya kan. Kalau kita mau pensiun di sini mungkin ada yang 6 juta per bulan, berarti kalau kita pakai ORI 10 kita harus punya duit 1 miliar.
Ya, kalau 1 miliar kita udah bisa pensiun nih. Ya, cuman masalahnya kita mengumpulkan 1 miliarnya. Kalau kita mau pensiun di pengeluaran 30 juta, maka kita harus punya 5 miliar. Jadi kalau Bapak Ibu mau pensiun, carilah 5 miliar sekarang, ya kan, untuk segera pensiun di angka 30 juta. Ya, ini ilustrasinya 8,5% dengan tax 15%. Tapi kalau saya mau 60 juta Pak, ya berarti harus punya duit 10 miliar. Ya, seperti itu. Jadi ini udah ada hitung-hitungannya, tinggal dicari dana investasinya. Ini ditaruh di ORI ya, Bapak Ibu. Ya, yang istilahnya risikonya 0 atau risk free aset. Ya, oke, berikutnya. Nah, ini contoh reksadana pasar uang yang beberapa bulan lalu ya, 1 bulan lalu kalau nggak salah, ini yang terbaik. Ini bukan endorse, tapi ini saya ambil dari Infovesta. Inilah return kalau kita investasi 1 tahun terakhir, 3 tahun terakhir, pendapatan tetap. Ini mulai rebound market ya. Berikutnya, ini campuran. Ya, jadi campuran dan saham ini memang mengalami return yang negatif. Jadi kalau kita beli unit link, Bapak Ibu, kenapa nggak balik ya? Memang terutama yang investasinya di balance atau di saham itu mengalami negatif. Tapi kalau 1 bulan, 6 bulan itu sudah memberikan return yang positif. Ya. Jadi memang campuran dan saham ini untuk jangka panjang biasanya di atas 5 tahun kalau kita taruh di campuran atau saham. Tapi kalau menengah di fixed income, kalau di jangka pendek kita taruh di reksadana pasar uang. Ya. Berikutnya. Nah, ini saham Bapak Ibu bisa berinvestasi langsung ke saham kalau Bapak Ibu mau investasi atau diversifikasi. Tapi kalau misalnya, wah saya belum paham Pak, bisa taruh di reksadana. Kasih aja ahlinya, tapi kalau mau coba-coba boleh beli sendiri ke saham. Ya. Saham itu ada saham biasa, saham preference. Next. Nah, manfaat pada saham kita bisa memperoleh dividen dan capital gain. Ya, jadi kalau kita mau tadi meng-create fixed income, maka kita cari saham-saham yang memberikan dividen. Ya, biasanya saham-saham yang perusahaan besar, ya BUMN ataupun grup-grup besar, atau capital gain selisih dari harga beli dengan harga jual. Next. Nah, ketika kita melakukan analisis saham, ada fundamental, itu mencari fair value-nya. Nah, Bapak Ibu harus belajar dulu, jangan ketika kita beli ikutin dari pom-pom istilahnya sekarang ya, atau misalnya dari endorser ya, tapi kita benar-benar harus paham fundamentalnya dan teknikalnya ya. Bapak Ibu bisa ikut workshop ataupun seminar terkait fundamental dan teknikal atau sentimen. Tapi ini sentimen, ini spekulan, masuk ke spekulasi, jadi harus hati-hati dan ini transaksinya harus cepat sekali karena belum tentu itu fundamental ya. Next. Nah, ini contohnya salah satu perusahaan yang bagus. Perusahaan bagus itu pasti penjualannya atau salesnya terus meningkat, labanya terus meningkat juga. Jadi kita harus belajar tentang analisa laporan keuangan. Berikutnya. Nah, ini terbukti harga sahamnya terus mengalami kenaikan ya. Jadi fundamental pasti diikuti oleh harga saham. Oke, next. Nah, ini contohnya juga, yang tadi laporan keuangannya adalah Unilever. Jadi kita lihat waktu terjadi shock pandemi di bulan Maret tahun lalu, ya kan. Nah, harga Unilever itu yang kanan atas ya Bapak Ibu, grafiknya, itu mengalami kenaikan kembali ke harga awal tahun itu cuman dalam waktu kurang lebih 1 bulanan. Ya, jadi memang saham-saham yang fundamental baik, recovery-nya akan cepat sekali. Ya. Oke, berikutnya. Nah, technical ini mempelajari harga, ada 2 pendekatan ya, analis klasik ya dan modern. Kalau klasik itu tarik-tarik garis ya kan, itu ada feelingnya juga, ada pengalamannya. Kalau modern banyak model atau formula terkait dengan analis technical ya, RSI, MACD ada ratusan, tapi nggak perlu puluhan atau ratusan kita hafalin semua, cukup 2 atau 3 metode saja kita kuasai sudah cukup untuk melakukan market timing. Jadi analis technical ini untuk market timing, tapi untuk memilih saham bagusnya analisa fundamental. Jadi kita kombinasikan analisa fundamental dan technical ya. Berikutnya. Nah, ini klasik tarik-tarik garis ya. Berikutnya. Nah, ini modern. Contohnya ini RSI, Stochastic, MACD ya. Berikutnya. Nah, ini kebutuhan manajemen siklus hidup ya. Jadi dari lahir perencanaan proteksi, kalau kita punya anak ya langsung diasuransikan ya. Terus juga nanti masa anak-anak diperlukan pendidikan, dewasa, biaya nikah ya. Kemarin ada
artis ya kan di Pondok Indah. Nikah tuh biayanya besar sekali kan gitu. Walaupun pandemi tetap harus ketemu kan gitu. Padahal kirain bisa virtual kan gitu. Jadi, nah ini tergantung ya. Tapi biasanya orang tua tanggung jawabnya sampai menikahkan anak ya. Tapi kadang kala juga ada anak yang sudah bisa 50-50 dengan orang tua. Tapi kita harus menyiapkan untuk pernikahan anak, ya, rumah, mobil investasi, tuanya dana pensiun, dan juga warisan. Nah itu kebutuhan manajemen dari kekayaan ya. Itu bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya wealth management ya. Oke. Demikian Bapak Ibu materi kita. Mungkin selanjutnya saya serahkan ke Bu Bene. Ya, baik, terima kasih Pak Pardo. Ini materinya sangat bermanfaat sekali untuk Bapak Ibu semua. Pertanyaan yang masuk juga sangat banyak, jadi saya akan membacakan cepat. Tapi sebelum saya membacakan pertanyaan dari para peserta pada malam hari ini, saya mau mengajukan satu pertanyaan dulu ke Pak Pardo. Izin ya Pak Hengki sebentar. Silakan. Baik, Pak Pardo, tadi kan Bapak menyampaikan kalau untuk hutang kan ada hutang baik versus hutang buruk ya, atau hutang yang digunakan untuk konsumsi atau aset yang tidak produktif. Sekarang kan lagi tren nih Pak, banyak orang yang coba-coba main saham. Ditambah lagi kan beberapa selebritis, kemarin itu kan ada yang endorse lah, ambil saham ini gitu. Tapi maksudnya nggak dikasih tahu kenapa dia ambil saham itu gitu ya. Cuma karena dia influencer atau selebritis, jadi banyak juga yang terjebak untuk main-main saham itu yang dia ambil gitu ya. Apalagi Pak yang lebih parahnya atau ekstrimnya, bahkan ada orang yang sampai niat untuk mengambil pinjaman online demi main saham gitu. Kalau menurut Bapak sendiri gimana nih Pak? Silakan Pak. Ya, pertama kita tadi sudah kita bahas, kita sampaikan bahwa investasi itu nggak boleh kita tidak menyiapkan dana darurat dulu. Jadi kalau nggak ada dana daruratnya berarti dia menggunakan utang kan begitu. Ya betul. Nah kalau utang ya sebenarnya ya boleh aja ya, tapi kita tahu nggak sahamnya kan begitu. Jadi artinya itu masuk dalam utang produktif. Tapi masalahnya adalah investor-investor yang baru ke market ini cenderung hanya menjadi follower atau istilahnya herding dalam behavior. Dia tidak tahu apa yang dia beli kan begitu. Nah ini yang paling bahaya ya, dan itu terbukti ada banyak komen-komen yang kecewa kan gitu. Oh ternyata saya nyangkut ya kan. Nah makanya investor atau para investor ini harus memahami bagaimana menilai suatu perusahaan atau suatu saham, apakah dia murah atau mahal, ya kan? Tapi bukan berdasarkan sentimen atau rekomendasi dari artis, di mana artis itu juga nggak ngerti tentang fundamental, jangan-jangan juga belum tentu mengerti tentang financial planner, sehingga financial planning, sehingga bagi investor harus ketika dia masuk ke saham dia harus tahu tentang tadi analisa fundamental dan analisa teknikal. Ya, dan yang paling penting fundamental supaya dia tahu apa yang dia beli itu arahnya kemana kan gitu. Jadi ada referensi yang mengatakan kalau momentum ya kan investor hanya momentum investor itu adalah investor yang hanya berharap ketika dia beli dia bisa menjual lebih tinggi. Dia berharap lebih tinggi tapi dia nggak tahu berapa nilai wajarnya. Tapi kalau kita sudah tahu value investing, di mana value investing atau value investor ini dia tahu value-nya berapa. Jadi ketika drop dia juga nggak ada masalah. Karena apa? Karena dia tahu value-nya misalnya 1.000, ya kan? Dia beli di 800, ternyata turun jadi 500 ya. Dia nggak ada masalah, dia beli lagi. Istilahnya average down. Turun lagi jadi 100 nggak masalah karena dia tahu nilai wajarnya 1.000. Nah, permasalahannya adalah bagaimana cara menilai wajar itu. Nah, itulah yang harus para investor atau kita belajar di workshop ataupun kalau formal terlalu banyak ya, kita S1 atau S2 ya ambil aja workshop itu kan jalan pintas untuk kita mengetahui suatu pengetahuan kan begitu. Nah jadi belajarlah tentang bagaimana melakukan analisa fundamental, dan terbukti orang terkaya di dunia itu adalah orang pasar modal, Warren Buffett kan gitu, dan itu pendekatannya adalah fundamental dan itu tidak disangsikan lagi. Cuman masalahnya kita harus tahu bagaimana cara melakukan valuasi seperti itu.
Pak, kalau untuk workshopnya sendiri, kalau boleh kasih bocoran Pak, mempelajari tadi analisa fundamental gitu kan. Soalnya kita ngelihat, maksudnya orang awam gitu, kadang kan berasumsi, ini melihat pergerakan saham aja udah bikin pusing gitu. Terus pada saat misalnya harga sahamnya anjlok kan, yang tadi Bapak bilang kan, kalau orang yang nggak ngerti apa-apa kan dia deg-degan sendiri gitu, uangnya loss lah banyak gitu kan, potensial lossnya besar banget gitu. Kalau menurut Pak Pardo sendiri nih, berdasarkan pengalaman Bapak, kita mempelajari di workshop tuh sampai berapa hari Pak? Kemudian sampai kan sebenarnya bukan masalah feeling ya Pak, maksudnya orang bermain saham kan bukan feeling, kan tadi ada analisa fundamental, teknikalnya seperti apa gitu Pak. Itu berapa lama Pak sampai akhirnya dia cukup menguasai gitu? Ya,